Bayangkan, dari sebuah kamar kecil di Shenzhen, muncul perusahaan teknologi yang mengalahkan Apple dan Samsung. Tapi saat berada di puncak dunia, justru dihantam habis-habisan oleh Amerika Serikat. Inilah kisah nyata Huawei, raksasa teknologi Tiongkok yang dibangun dari nol dan membuat dunia gemetar. Siapa sebenarnya Ren Zhengfei? Bagaimana ia bisa membangun Huawei hanya dengan modal 21.000 yuan sekitar 40 juta rupiah saat ini? Dan kenapa Huawei dianggap ancaman terbesar oleh negara-negara barat? Mari kita telusuri kisah yang luar biasa ini. Sebelum menonton jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya. Berikut adalah sejarah lengkap dan mendalam tentang kisah pendiri Huawei, Ren Zhengfei, dan perjalanan perusahaan Huawei dari awal hingga menjadi salah satu raksasa teknologi dunia. Kisah sukses Huawei, dari nol menjadi raksasa teknologi dunia. 1. Awal kehidupan Ren Zhengfei, anak desa yang tidak menyerah. Ren Zhengfei lahir dalam kondisi serba kekurangan di desa kecil di Provinsi Guizhou, Tiongkok, tahun 1944. Masa kecilnya dilalui dalam bayang-bayang revolusi kebudayaan, masa penuh gejolak yang memengaruhi jutaan warga Tiongkok. Ia anak dari pasangan guru, namun hidup mereka jauh dari kata cukup. Meski demikian, semangat orang tuanya pada pendidikan mengakar kuat dalam diri Ren. Ia tumbuh menjadi pribadi disiplin, hemat, dan tekun. Tak seperti anak-anak lain pada masanya, ia memilih menghabiskan waktu untuk belajar dan mengembangkan rasa ingin tahunya terhadap teknologi dan rekayasa teknik. Setelah menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik sipil, Ren bergabung dengan militer Tiongkok dan bekerja di unit teknik yang mendukung pengembangan teknologi. Pengalamannya selama di militer membentuk gaya kepemimpinan yang kuat dan struktur organisasi yang kelak akan ia terapkan di Huawei. 2. Mendirikan Huawei, jalan terjal menuju awal. Tahun 1987, Ren Zhengfei keluar dari militer dan mendirikan Huawei di Shenzhen, sebuah kota yang sedang tumbuh sebagai pusat industri dan inovasi. Modal awalnya sangat terbatas, dan Huawei pada awalnya hanyalah perusahaan distributor alat komunikasi. Namun, Ren punya satu visi kuat, Tiongkok harus mandiri secara teknologi. Ia melihat bahwa produk asing, walaupun canggih, tidak didesain untuk kondisi dan kebutuhan unik pasar Tiongkok, terutama di desa dan wilayah terpencil. Huawei memanfaatkan celah ini dengan menyediakan solusi jaringan telekomunikasi yang murah, tangguh, dan lokal. Huawei mulai kecil, bahkan nyaris tidak dikenal. Tapi Ren memiliki satu keunggulan. Ia tidak takut mengambil risiko besar, bahkan saat seluruh tim diremehkan. 3. Investasi besar di R&D, kunci pertumbuhan Huawei. Salah satu keputusan strategis paling penting Ren adalah menaruh sebagian besar keuntungan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan R&D. Saat pesaing lain memilih fokus menjual dan memperluas pasar, Huawei justru membangun laboratorium, merekrut ilmuwan terbaik, dan mengembangkan teknologi sendiri. Hasilnya mulai terasa pada awal 1990-an, saat Huawei meluncurkan PBX, sistem telepon internal, buatan sendiri. Produk itu menjadi awal dari dominasi Huawei di pasar peralatan jaringan lokal. 4. Strategi layanan ketangguhan di lapangan. Huawei dikenal sebagai perusahaan yang turun langsung ke lapangan. Ketika perusahaan besar enggan menjangkau desa-desa terpencil, Huawei mengirim teknisi ke wilayah-wilayah pedalaman dan pegunungan. Inilah nilai jual utama Huawei. Solusi lokal, respons cepat, harga bersaing, dan dukungan teknis langsung di tempat. Tak hanya sekadar menjual produk, Huawei membangun hubungan jangka panjang dengan klien seperti pemerintah daerah, operator kecil, dan perusahaan skala menengah. 5. Ekspansi global, strategi sunyi tapi pasti. Pada pertengahan 1990-an, Huawei mulai memasuki pasar internasional, bukan dari negara maju, melainkan dari negara berkembang. Strategi ini cerdas. Negara-negara seperti Nigeria, Bangladesh, Pakistan, dan Venezuela membutuhkan infrastruktur jaringan, tetapi anggarannya terbatas. Huawei memberikan solusi murah dan berkualitas, serta dukungan lokal yang jarang dilakukan pesaing besar. Lambat laun, Huawei masuk ke Eropa Timur, Amerika Latin, hingga Rusia. Pada awal 2000-an, Huawei mulai mendapat perhatian serius dari pesaing global seperti Ericsson, Nokia, dan bahkan Cisco. 6. Kolaborasi internasional percepatan inovasi. Huawei mulai membuka pusat riset di berbagai negara, termasuk
India, 1999, untuk rekayasa perangkat lunak. Swedia, 2000-an, pusat desain Eropa. Kanada, Jerman, dan Rusia pusat riset lanjutan. Huawei merekrut para pakar global, memberikan gaji yang sangat kompetitif, dan membangun reputasi sebagai perusahaan teknologi global, bukan sekadar produk lokal Tiongkok. Huawei juga menciptakan sistem manajemen ala militer, tegas, efisien, dan terstruktur. Di saat bersamaan, RAN memberi kebebasan berpikir kepada para insinyurnya. 7. Memasuki pasar smartphone, dari pelengkap jadi pemimpin. Pada awalnya, Huawei hanya memproduksi modem dan feature phone murah. Tapi semuanya berubah ketika Huawei merilis rangkaian smartphone flagship berkualitas tinggi, seperti Ascend P6, 2013, P9 dan P10 dengan kamera Leica, seri Mate dan P30 yang menggebrak pasar fotografi mobile. Huawei sukses menciptakan merek yang bersaing dengan Samsung dan Apple. Bahkan pada Q2 2020, Huawei sempat menjadi produsen smartphone terbesar di dunia, mengalahkan Samsung secara global, prestasi luar biasa bagi perusahaan yang tak memiliki akses ke pasar AS. 8. Kepemimpinan di jaringan 5G dan teknologi masa depan. Huawei menjadi pemain kunci dalam pengembangan jaringan 5G, dengan jumlah paten terbanyak secara global. Mereka menawarkan teknologi 5G yang lebih cepat dibangun, lebih murah, dan lebih efisien dari segi energi. Beberapa negara mengandalkan Huawei untuk proyek infrastruktur 5G berskala nasional, terutama di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Huawei juga mulai merambah ke AI dan Big Data, Cloud Computing, IoT, Internet of Things, mobil pintar dan smart home. 9. Masalah geopolitik dan sanksi dari Amerika Serikat. Namun, semua keberhasilan Huawei berubah menjadi tekanan saat memasuki persaingan geopolitik antara Tiongkok dan AS. Pada 2019, AS secara resmi memasukkan Huawei ke dalam entity list karena alasan keamanan nasional, dengan tuduhan bahwa perangkat Huawei dapat digunakan untuk spionase oleh pemerintah Tiongkok, meski belum ada bukti konkret yang dipublikasikan. Akibatnya, Huawei kehilangan akses ke layanan Google di smartphone Android. Diputus kontrak oleh produsen chip AS seperti Qualcomm dan Intel. Diblokir dari menggunakan sistem operasi Android penuh. Dihindari oleh banyak negara barat, terutama dalam proyek 5G. 10. Strategi bertahan dan bangkit. Menghadapi tekanan luar biasa, Huawei tidak menyerah. Mereka mengembangkan sistem operasi sendiri, Harmony OS. Meningkatkan produksi chip internal lewat high silicon. Fokus pada pasar domestik dan negara-negara non-barat. Diversifikasi bisnis, cloud, enterprise, teknologi pertanian, hingga solusi energi hijau. Meski mengalami penurunan penjualan di luar negeri, Huawei tetap kuat di pasar Tiongkok dan berhasil mengembangkan lini bisnis baru yang menjanjikan. 11. Gaya kepemimpinan Ren Zhengfei, tidak biasa tapi efektif. Ren Zhengfei bukan CEO yang suka tampil. Ia jarang diwawancarai, lebih memilih bekerja di balik layar. Namun dia sangat dihormati oleh karyawannya karena tegas dan berprinsip. Berani mengambil keputusan sulit. Fokus pada jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Uniknya, Ren hanya memiliki sekitar 1,4% saham Huawei, sisanya dimiliki oleh ribuan karyawan melalui sistem kepemilikan internal. Ini menciptakan rasa memiliki dan loyalitas yang luar biasa di dalam perusahaan. 12. Huawei hari ini dan masa depan. Kini, meski diterpa sanksi dan tantangan geopolitik, Huawei tetap menjadi perusahaan teknologi top dunia. Salah satu pemilik paten terbanyak secara global. Pemimpin dalam 5G, cloud, dan riset AI. Huawei beradaptasi dengan membangun ekosistem sendiri, dari OS, chip, hingga ekosistem aplikasi dan cloud Tiongkok. Ini menjadikan mereka lebih tahan terhadap tekanan eksternal. Huawei juga berinvestasi besar dalam teknologi hijau, energi pintar, dan pendidikan, berperan besar dalam mencetak generasi ilmuwan dan insinyur muda di berbagai negara. Kesimpulan, Huawei, simbol ketekunan dan inovasi. Dari jalanan Shenzhen tahun 1987 hingga menembus pasar global sebagai raksasa teknologi dunia, kisah Huawei adalah cerita tentang tekad luar biasa dari seorang insinyur sederhana. Keberanian menantang dominasi global.
inovasi, kerja keras, dan adaptasi tiada henti. Meski dunia terus berubah dan tantangan terus datang, Huawei membuktikan bahwa kemandirian teknologi adalah harga mati, dan masa depan ditentukan oleh mereka yang berani membangunnya, bukan sekadar menunggu peluang. Terima kasih sudah menonton. Dukung dan sebarkan sejarah kisah, agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya.